Kali ini gue pengen ngebahas mengenai side hustle sih yang gue lakukan dulu dan sekarang pengen coba gue lakukan lagi. Jadi tuh pada saat tahun 2012-an ada website yang namanya Play Asia dan Zavi. Mereka tuh ngejual website luar yang ngejual game dan Blu-ray dengan harga yang murah. Mungkin karena mereka pada saat itu lagi banyak ngelakuin sale ya. Dan gue pernah coba beli gitu. Pada saat itu awalnya gue beli untuk gue pakai sendiri sih. Jadi cara belinya pada saat itu adalah menggunakan jasa importir yang ada di Kaskus. Ada threadnya dulu pas awal-awal gue kuliah, itu kayaknya sekitar tahun 2012-an awal ya. Sistemnya itu gue kirim link ke emailnya si jasa ini. Nanti dia hitungin berapa gue transfer ke dia gitu. Dan ada dua sistem. Yang pertama tuh kita kirim linknya ke dia, nanti dia hitung dan udah oke, lu transfer ke dia, barangnya dikirim ke tempatnya dia, baru dikirim ke alamat lu. Dan yang kedua adalah lu kirim linknya ke dia dan dia orderin, tapi alamat kirimnya langsung ke tempat lu. Dan lu mesti ngatur bayar pajaknya sendiri. Gue pernah nyoba dua-duanya. Tentu yang pertama sih yang paling gampang ya kalau lu gak mau pusing sih. Cuma agak mahal gitu, soalnya kan dia ngurus semuanya dan dia bayarin ongkos kirim dari yang digunain di Indonesia juga. Dan karena gue mungkin sekitar 2 kali gue coba dan berhasil. Tapi karena gue mau order lagi dan gue ngeliat cukup beda lumayan banyak juga pada saat itu antara opsi yang pertama dan kedua. Jadi gue iseng, gue coba opsi yang kedua, dimana langsung kirim ke tempatnya gue. Gue coba pesan yang murah dulu sih, karena gue anggap calculated loss ya. Anggap aja beli nggak nyampe, uangnya lebih ke buat pengalaman dan belajar ya. Kalau di kampus gue sih gitu. Dan untungnya nyampe biasa sih sekitar 20 harian. Dan karena gue coba pada saat itu bisa, dan akhirnya gue coba lagi, tapi kali ini untuk gue jual. Karena harganya murah dan gue bisa dapat profit sekitar 15%. Dan ini juga bukan barang yang ribet untuk dijual ya. Gue jual satu ke temen gue, kalau nggak salah gamenya House of the Dead Overkill ya untuk PS3. Dapat profit, dan karena waktu itu kuliah juga lagi rada ribet, jadi udah gue stop. Baru di tahun 2019 gue mau ngejual game Switch bekas gue, FIFA 20. Cuma kan males ya kalau untuk ngebuka atau setup toko di marketplace ya. Awalnya kan pasti ribet tuh. Cuma karena ya mau gak mau akhirnya gue buka, dan ini baru masuk ke pengalamannya gue ya. Orang kan akan cenderung males ya untuk beli ke lapak yang gak ada ulasannya. Online-nya lama dan gak jelas. Apalagi di saat itu gue cuma ngejual satu barang itu doang, dan itu game bekas. Yang gue lakukan adalah untuk menarik pembeli ya. Gue research di marketplace tersebut, harga termurahnya berapa, harga barunya berapa, dan gue ngelawan harga itu. Gue jual lebih murah dari harga pasaran. Karena gue gak punya apa-apa yang bisa gue tawarkan kepada buyer gitu. Reputasi gue gak ada, toko juga baru buka, jadi ya gue main di harga. Dan untungnya pada saat itu kayaknya nggak sampai 2 jam sih. Mungkin kayak lebih ke beginner's luck ya. Barang itu kejual. Dan setelah kejadian itu gue ngerasa bahwa
jualan di online shop adalah salah satu hal yang simple ya. Nggak perlu banyak effort dan lu bisa ngelakuin dari WC gitu. Jadi gue pikir, apalagi nih yang bisa gue jual nih, yang gue suka dan gue tahu produknya, dan tentunya profit ya. Saat itu hobi gue, mungkin sampai sekarang sih, adalah action figure gitu. Gue cari, gue dapet yang bisa dibilang murah pada saat itu, dan niat awalnya sih sebenarnya buat gue sendiri. Cuma karena gue koleksi yang nggak dibuka, dan gue ngeliat harganya cukup naik pada saat itu, ya jadinya gue jual lagi dengan untung yang lumayan sih. Kuncinya sih sering-sering riset ya, atau browsing. Dan kesimpulannya yang gue dapat sejauh ini sih, atau pengalaman gue ya, mulai dari naikin reputasi yang di toko lu, cari pembeli yang kalau bisa lu menjadikan mereka untuk repeat order ya. Caranya bisa dengan barang lu yang murah, atau itu yang pertama, dari murah dia udah nyobain beli di tempat lu, dari situ lu mulai ngasih service yang lebih baik. Dan kalau udah kedua hal ini established, baru deh lu bisa pelan-pelan lu naikin harganya, karena lu udah punya reputasi ya. Walaupun gue sendiri lebih memilih untuk membuat produk sih dan menjualnya daripada reseller gitu. Kalau reseller kan nggak akan bisa ngalahin harga dari supplier. Tapi kalau lu punya produk, lu bisa nentuin harga barangnya sendiri. Karena barang itu kan emang cuma ada di tempat lu ya. Dan ada ciri khasnya juga yang nggak ada di produk lain. Itu yang bisa jadi nilai jual lu sih. Makanya kalau lu perhatiin, rata-rata orang kaya itu orang yang membuat produk dan menjual produk mereka. Dan saran gue untuk awal-awal mungkin bisa menggunakan personal touch. Lu bisa tulis tangan di kertas, taruh di dalam paket, ucapan terima kasih, bilang terima kasih udah membeli dan bla 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 bla. Dan itu yang pertama kali gue lakukan ya, kayak di game itu deh. Dan ini bisa ninggalin kesan ke pembeli gitu, walaupun ini bukan hal yang umum ya yang dilakukan. Ada beberapa yang ngelakuin ini juga, bahkan ada beberapa yang ngasih bonus segala macam sih. Makanya kalau lu lihat kartu Hallmark itu laku karena punya segmennya sendiri gitu untuk personal touch yang kayak gini-gini. Kayak itu aja yang bisa gue bagiin nih dari sisi pengalaman, karena gue juga masih belajar, masih baru mulai lagi sih. Dan ya lumayan sih, walaupun nggak bisa dijadiin atau belum bisa dijadiin sesuatu yang benar-benar menghasilkan banget sih. Ini lebih kayak uang buat jajan ya, profitnya. Anyway, thank you for watching. Semoga bermanfaat. It's me Patrick signing off.